wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Denia dengan NIM 06101282227044 dari kelas B Indralaya dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dan dengan dosen pengampu Ibu Haniatus Soliha MPD, Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di sini saya dari kelompok 4, saya akan mempresentasikan hasil analisis kasus 2. Nah, apa sih kasus 2 yang akan dianalisis? Di sebuah universitas ternama di negara ini, seorang bernama Tuan A telah menyelesaikan gelar doktor dalam ilmu politik dengan judul dan segala isi disertasinya menggunakan bahasa Inggris. Padahal ia sendiri bahkan juga pengujinya adalah orang pribumi Tulen, Indonesia. Analisislah secara keilmuan sekaligus kecintaan terhadap bangsa Indonesia. Yang mana kita tahu bahwa Indonesia itu terdiri dari banyak suku, daerah, adat istiadat, budaya, dan bahasa. Bahasa Indonesia itu bukan hanya menjadi identitas bangsa saja, tetapi juga menjadi identitas nasional bagi bangsa Indonesia. Artinya, bahasa Indonesia itu menjadi ciri khas atau identitas bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagai bangsa dan negara Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia, di mana bahasa Indonesia itu mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bahasa Indonesia itu diresmikan penggunaannya 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, bersamaan dengan mulainya berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, setelah kemerdekaan, bangsa Indonesia ini menegaskan penggunaan bahasa bagi bangsa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia pada 18 Agustus 1945. Jadi, bangsa Indonesia mempunyai bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia, milik bangsa Indonesia. Kemudian, bahasa Indonesia digunakan sangat luas, seperti di perguruan tinggi, di sekolah, di media massa, di media sosial, sastra, perangkat lunak, surat menyurat resmi, dan forum lainnya. Jadi bahasa Indonesia itu digunakan secara meluas oleh anak-anak, oleh orang dewasa, oleh pekerja, oleh semua kalangan, semua orang, dan dimanapun berada. Sangatlah penting bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mempelajari dan memahami bahasa Indonesia. Sebenarnya sebagai orang Indonesia kita pasti udah tahu dan bisa untuk berbahasa Indonesia. Namun kita harus paham bagaimana cara berbahasa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan ejaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, di mana bahasa Indonesia ini menjadi alat pemersatu seluruh masyarakat Indonesia yang berbeda-beda daerah dari Sabang sampai Merauke. Seperti yang saya bilang tadi, Indonesia itu terdiri dari banyak suku, banyak budaya, banyak daerah. Setiap daerah memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Jika daerah A menggunakan bahasanya dan daerah B memaksakan untuk menggunakan bahasanya, maka akan terjadi perpecahan dalam penggunaan bahasa. Maka terjadilah sebuah kesepakatan bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu yang menjadi pemersatu untuk menggunakan bahasa Indonesia agar tidak terjadinya perselisihan karena penggunaan bahasa. Namun, di era globalisasi seperti sekarang ini, ada banyak dunia kerja yang menuntut untuk para pekerja menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris misalnya. Bahasa asing itu sangatlah banyak. Salah satu yang kita bahas itu adalah bahasa Inggris. Di dunia atau di era globalisasi seperti sekarang, ada banyak hal yang menuntut untuk memahami atau menggunakan bahasa Inggris. Seperti di dunia kerja misalnya, kita dituntut untuk menggunakan bahasa Inggris untuk persaingan
internasional atau go internasional agar sumber daya manusia yang unggul, seperti itu, unggul dalam berbahasa. Namun tidak ada salahnya jika kita memakai atau menggunakan atau mempelajari, memahami bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Namun kita sebagai orang Indonesia bangga akan bahasa kita, bahasa tanah kelahiran kita. Kita harus bisa atau memahami dan menerapkan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, walaupun kita tetap memahami bahasa asing tersebut. Nah, seperti pada kasus di atas tadi yang sudah dipaparkan, tidak ada salahnya jika menggunakan bahasa Inggris di dalam menyusun disertasi, walaupun dia sendiri orang Indonesia, berkuliahnya di Indonesia, dan dengan seorang pengujinya juga orang Indonesia. Mungkin saja hal tersebut dilakukan atau hal tersebut terjadi karena sebuah tuntutan terhadap dunia profesi atau dunia pekerjaan, terlebih dalam dunia politik untuk persaingan di lingkup internasional, dimana kita ketahui dunia politik itu sangat besar sampai go internasional. Nah, mungkin saja hal tersebut dilakukan karena untuk persaingan pekerjaan ke depan di dunia politik internasional. Jadi hal tersebut dilakukan. Namun alangkah baiknya jika Tuan A menambahkan translate dari disertasinya tersebut dalam bentuk bahasa Indonesia supaya orang bisa memahami disertasi tersebut, karena tidak semua orang paham dan cakap dalam berbahasa Inggris. Mungkin ada beberapa orang yang memahami bahasa Inggris namun tidak bisa mengucapkannya. Namun ada juga yang tidak terlalu cakap dalam berbahasa Inggris atau mengucapkan bahasa Inggris tapi paham akan maksud itu. Nah, supaya disertasi tersebut imbang, kita harus mentranslatekan disertasi tersebut dalam bahasa Inggris, kita translatekan disertasi itu dalam bentuk bahasa Indonesia juga untuk bisa dipahami atau lebih mudah dipahami oleh banyak orang yang bahkan tidak memahami bahasa Inggris sekalipun. Bahasa Indonesia itu sangat penting dipelajari bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, terutama bagi para penerus bangsa yang bertanggung jawab untuk menjaga identitas bangsa. Karena Indonesia adalah bahasa Indonesia adalah bahasa perjuangan yang mampu melecutkan nasionalisme dan memberi semangat untuk pantang menyerah dan terus berjuang. Yang mana kita ketahui bahwa bahasa Indonesia dilahirkan dengan penuh pengorbanan oleh para pejuang bangsa. Oleh sebab itu, sebagai generasi penerus, kita harus menjaga serta menumbuhkan dan melestarikan bahasa Indonesia sebagai nilai-nilai luhur bangsa. Jadi, tidak mudah untuk mendapatkan sebuah bahasa, yaitu bahasa Indonesia, milik bangsa Indonesia. Nah, kita sebagai generasi penerus, kita tidak lagi untuk memperjuangkan hal tersebut, tapi kita tinggal meneruskan perjuangan tersebut berupa nilai-nilai luhur bangsa. Nah, mempelajari bahasa Indonesia tersebut merupakan wujud penghargaan kepada bangsa negara ini, dan supaya kita tidak hanyut dalam gelombang penyalahgunaan bahasa tanpa mengurangi atau meninggalkan keinginan untuk berekspresi dan bereksplorasi. Nah, kita generasi penerus ini di era globalisasi sangat berekspresi, sangat dibebaskan untuk berekspresi dan bereksplorasi, terutama dalam penggunaan bahasa. Namun, tetap yang paling utama, kita harus mempelajari bahasa Indonesia. Mempelajari bahasa Indonesia adalah aspek penting bagi kita untuk mengenal kepribadian atau karakter bangsa yang pada akhirnya akan menghantarkan kita untuk menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Nah, kesimpulan dari kasus A tadi, Tuan A membuat disertasi program doktornya dengan penguji orang Indonesia serta perguruan tinggi di Indonesia itu bukanlah hal yang salah jika itu bertujuan untuk memperjelas atau mempertegas makna yang ingin disampaikannya. Namun, alangkah baiknya jika pada disertasi tersebut atau pada saat pengujian tersebut juga menyertakan bahasa Indonesia. Di dalam penggunaan bahasa, kita juga harus memperhatikan tempat di mana kita berada, dengan siapa kita berbicara, agar bahasa Indonesia dan bahasa asing tetap sama-sama bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan dalam berbahasa. Sebagai identitas bangsa, bahasa Indonesia tetap harus digunakan dalam keseluruhan lingkungan, baik lingkungan perguruan tinggi, sekolah, pekerjaan, maupun swasta.
Nah, mulai dari detik ini, tanamkanlah pada diri untuk bangga akan bahasa Indonesia sebagai wujud kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Sekian penjelasan dari saya berharap semoga pemaparan tersebut dapat bermanfaat untuk saya dan kalian semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.